Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Siti Arseti Bilbina, Femi Nurul Ahsana, Siti Nur Aisyah Salsabila, dan saya sendiri Nur Firkatun Najia dan Ahmad Muslim Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang sistem berbasis aturan dan fungsi logik dalam SPK, di mana di mana fokus kami itu pada sistem pendukung keputusan untuk penjadwalan operasi bedah di rumah sakit. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa penjadwalan di operasi dalam rumah sakit itu merupakan proses yang kompleks dan krusial, di mana karena ini menyangkut alokasi dengan sumber daya, kesiapan tim medis, dan prioritas kondisi pasien. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan fungsi logik dalam SPK untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan, serta dapat menilai tingkat urgensi pasien, ketersediaan ruang operasi, dan durasi tingkat medis. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama, pengenalan studi kasus dari sistem penjadwalan operasi bedah dengan menggunakan logika fuzzy yang diterapkan dalam rumah sakit sebagai bagian dari sistem penunjang keputusan atau SPK. Nah, seperti yang kita tahu, rumah sakit sering menghadapi kendala dalam menentukan urutan pasien yang akan menjalani sebuah operasi, terutama ketika jumlah pasien yang membutuhkan tindakan yang lebih daripada ketersediaan ruang operasi atau jadwal dari dokter bedah. Masalahnya adalah sistem penjadwalan tradisional biasanya bersifat biner, yang artinya hanya bisa memberikan keputusan ya atau tidak, segera atau nanti. Padahal dalam dunia medis, kondisi pasien itu sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan seperti itu. Misalnya, ada pasien yang memang darurat tapi tidak sedarurat pasien yang lainnya. Jadi disinilah peran logika fuzzy menjadi penting. Dengan logika fuzzy, kita bisa menilai tingkat urgensi pasien berdasarkan berbagai faktornya, seperti tingkat nyeri yang dirasakan, tekanan darah pasien, detak jantung, usia, dan juga jenis tindakan operasi yang dibutuhkan. Setiap data ini tidak dinilai secara kaku, tapi diubah ke dalam bentuk derajat keanggotaan. Misalnya, nyeri tinggi diberi nilai 0,9 atau tekanan darah rendah diberi nilai 0,8. Nilai-nilai ini kemudian akan diproses ke dalam sebuah sistem berbasis aturan fuzzy yang akan memastikan skor prioritas untuk tiap pasiennya. Jadi dengan skor ini rumah sakit bisa menyusun jadwal operasi yang lebih objektif, adil, dan juga efisien. Selanjutnya yaitu cara kerja sistem. Jadi studi kasus yang kami pilih yaitu penjadwalan operasi bedah. Dia menggunakan logika fuzzy. Sistem ini dirancang untuk membantu rumah sakit dalam menetapkan urutan prioritas pasien yang akan dioperasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor medis yang sulit ditentukan secara tegas. Proses kerja kami ini melibatkan 3 langkah. Yang pertama, input data medis pasien. Di sini pengumpulan data pasien. Jadi sistem akan menerima masukan data pasien seperti skor nyeri, dia skalanya dari 1 sampai 10, lalu tekanan darah, detak jantung, usia pasien, juga jenis tindakan operasinya. Data ini biasanya berasal dari rekam medis elektronik, EMR, atau diinput oleh petugas medis. Yang kedua yaitu penilaian prioritas dengan fuzzy logic. Di sini berbeda dengan sistem biner, di mana ya atau tidak. Sistem fuzzy ini memberi nilai tingkat kemungkinan, misalnya 0,7, 0,85 untuk kondisi pasien.
Contohnya seperti nyeri 9 itu masuk kategori sangat tinggi, dengan tekanan darah 80/60 itu masuk kategori rendah. Jadi sistem ini memiliki basis aturan atau rule base yang menggabungkan data pasien yang menjadikan skor kelayakan operasinya dengan contoh aturan yang digunakan yaitu if then. Jika nyeri tanda kutip tinggi atau if nyeri tanda kutip tinggi, n tekanan darah tanda kutip rendah, n usia yaitu kategorinya lanjut tanda kutip, dan prioritas operasi itu sama dengan tanda kutip sangat tinggi. Yang ketiga ada skor prioritas dihitung. Di sini hasil akhirnya berupa skor prioritas. Misalnya pasien A 92, pasien B yaitu 76, maka pasien A itu prioritasnya tinggi, sedangkan pasien B itu prioritasnya sedang. Jadi sistem kami ini akan menyusun jadwal operasinya dia berdasarkan skor, sehingga pasien ini dengan kebutuhan mendesak mendapat slot yang lebih cepat. Baik, selanjutnya ada manfaat dan tantangan implementasi dari kasus yang kami ambil. Yang dimana yang pertama itu kita membahas manfaat. Yang pertama itu ada keputusan lebih fleksibel sesuai kondisi pasien. Di sini, sistem fusi tidak hanya mengklasifikasikan pasien sebagai perlu operasi atau tidak perlu operasi, tetapi memungkinkan keputusan dalam spektrum yang lebih luas seperti cukup mendesak atau sedikit stabil. Ini mencerminkan kondisi nyata pasien yang sering tidak bisa digambarkan dalam sebuah keputusan binar. Yang kedua ada jadwal operasi lebih efisien dan objektif. Sistem menghasilkan skor prioritas berdasarkan kombinasi kondisi medis pasien yang membantu rumah sakit membuat jadwal secara lebih adil dan sistematis. Ini mengurangi subjektivitas dan potensi konflik dalam penentuan urutan operasi. Nah, adapun tantangan implementasi yang bisa kami hadapi yang dimana yang pertama itu perlu data medis real time dan akurat. Di sini, sistem fusi sangat bergantung pada kualitas dan keakuratan data input seperti tekanan darah, nyeri, dan usia pasien. Data tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang terakhir ada desain aturan fusi butuh kolaborasi ahli medis dan teknis. Menyusun aturan fusi memerlukan pemahaman mendalam dari sisi medis dan teknis. Jika aturan if then tidak dirancang dengan baik, hasil keputusan bisa menjadi tidak relevan dan bahkan menyesatkan. Sekian. Baik, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sistem logika fusi terbukti efektif dalam menangani kondisi medis yang kompleks, terutama dalam penjadwalan operasi yang bedah. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sistem ini mampu memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan realitas klinis dibandingkan dengan sistem binar tradisional. Sebagai rekomendasi, agar sistem bekerja optimal, disarankan untuk mengintegrasikan sistem fusi dengan data rekam medis digital, melakukan pembaruan dan evaluasi aturan secara berkala, serta memberikan pelatihan khusus kepada staf medis dan teknis untuk memastikan implementasi berjalan dengan lancar dan tentunya efisien. Berikut tadi kesimpulan.